Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Jokowi dibesarkan dari keluarga sederhana. Bahkan, dia mengalami beberapa kali pindah rumah karena tempat tinggalnya digusur. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, membuat Jokowi merasakan hidup yang sulit dan keras pada masa kecilnya. Pada saat ia duduk di Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan hanya untuk membiayai kebutuhan sekolahnya, hingga makan sehari-hari. Pada usia 12 tahun, Jokowi memutuskan untuk bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahlian tersebut didapatnya dari ayahnya, yaitu Noto Miharjo, yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Di masa kecilnya, Jokowi juga telah merasakan pahitnya penggusuran ketika rumahnya 3 kali terkena penggusuran. Setelah lulus sekolah dasar, ia masuk di SMP Negeri 1 Surakarta, kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada masa kuliah, Jokowi akhirnya diterima di jurusan Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di sana ia belajar sangat giat mengenai kayu, teknologi pengolahannya, serta pemanfaatannya. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, Jokowi akhirnya menikahi pujaan hatinya, Iriana, pada tanggal 24 Desember 1986 di kota Solo, yang kemudian memberinya 3 orang anak bernama Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep, dan Kahiyang Ayu. Di tahun yang sama, Jokowi pun merantau ke Aceh untuk mencari pekerjaan. Di sana ia bekerja di salah satu BUMN, PT Kertas Kraf Aceh. Namun karena merasa tidak betah, akhirnya ia memilih mengundurkan diri dan mencoba untuk berbisnis kayu di Solo sembari menunggu kelahiran anak pertamanya. Sebelum memulai usahanya sendiri, Jokowi bekerja di perusahaan milik pamannya, di JV Roda Jati Solo. Setelah banyak pengalaman yang ia dapat dari sana, Jokowi memberanikan diri untuk membuka usaha mebel kayu sendiri pada tahun 1988 dengan membuat badan usahanya sendiri yang bernama CV Rakabu, yang terinspirasi dari nama anak pertamanya, yaitu Gibran Rakabuming. Bisnis Jokowi di bawah naungan CV Rakabu mengalami pasang surut, bahkan hampir bangkrut. Namun pada tahun 1990, berkat pinjaman dana sebesar 30 juta rupiah dari ibunya, Jokowi kemudian mencoba bangkit kembali. Setelah bisnisnya mulai bangkit, Jokowi memulai perjalanannya untuk keliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Alhasil, Jokowi sukses menjadi pengusaha ekspor mebel. Terjun ke dunia politik. Pada saat Jokowi berkeliling Eropa untuk melakukan perjalanan bisnis mebelnya, ia pun mendapat inspirasi mengenai tata kota yang bersih serta rapi, yang akhirnya membuat Jokowi ingin menerapkannya di negara asalnya, yaitu Indonesia. Di tahun 2005, Jokowi mencalonkan diri menjadi calon wali kota Solo yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, Jokowi akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi wali kota Solo. Kemenangan Jokowi sebagai wali kota Solo menjadi pijakan awal Jokowi menuju kursi Presiden Indonesia. Kepemimpinannya sebagai wali kota Solo banyak mengubah wajah kota Solo menjadi kota yang nyaman, serta relokasi pedagang tanpa menimbulkan kerusuhan. Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin belusukan, yaitu sering berkeliling melihat langsung keadaan kotanya. Hasil kerja yang memuaskan membuat Jokowi berhasil menjadi wali kota Solo untuk kedua kalinya pada pilkada selanjutnya di tahun 2010. Dari situlah Jokowi kemudian mulai dikenal rakyat karena karakter yang sederhana serta prestasinya pada masa jabatannya menjadi wali kota Solo. Keberhasilannya memimpin kota Solo kemudian membuat mantan wakil presiden Indonesia, Yusuf Kala, memintanya untuk maju ke kursi gubernur. Sempat menolak
Jokowi kemudian akhirnya menerima dan bergabung dengan Partai PDI Perjuangan, pimpinan Megawati Soekarno Putri, bersama Partai Gerindra, pimpinan Prabowo Subianto. Jokowi akhirnya resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama, atau yang lebih dikenal sebagai Ahok. Akhirnya, Pilkada putaran kedua berhasil membuat Jokowi Ahok memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Di tengah masa pemerintahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kembali memberanikan diri maju sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala sebagai wakil presiden pada tahun 2014. Yang akhirnya pada bulan Juli 2014, hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan Jokowi Yusuf Kala sebagai pemenang pada pemilihan presiden tahun 2014 setelah mengeluarkan banyak kebijakan baru pasca menjadi Presiden Republik Indonesia. Banyak timbulnya pro dan kontra dari masyarakat. Namun terlepas dari banyaknya kontroversi mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo, Jokowi merupakan sosok yang patut menjadi perhatian. Bagaimana tidak? Hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun saja, ia berhasil mencapai puncak sebagai orang nomor 1 di Indonesia.